Aku adalah seorang ayah. Ibuku bukan seorang Kartini. Ia wanita biasa yang dijajah suami. Ia tak pernah kebebasan, apalagi karir. Tempatnya di dapur di belakang rumah. Apa yang dikatakan suaminya, ayah saya tak berani ia bantah. Karena membantah langsung berarti durhaka. Ia mencampur seluruh hak-haknya dan memberikan segala-galanya, bahkan namanya sendiri kepada suaminya. Ayah saya juga lelaki biasa yang menerima ajaran dari generasi bahwa wanita adalah makhluk yang lemah, yang wajib melayani dan merawat lelaki. Lantas dilindungi suami sebagai ganjarannya. Ia juga sudah diajarkan menerima bahwa lelaki lebih utama daripada wanita. Apa yang terjadi pada istrinya dianggapnya sudah lumrah, alias sudah biasa. Itulah umumnya kaum wanita. Itulah seharusnya seorang istri. Mereka tidak boleh lebih menonjol, tidak boleh lebih penting. Ia tidak merasa bahwa istrinya ia perlakukan secara tidak adil. Tetapi saya sebagai seorang anak yang paham arti emansipasi, yang mendukung wanita yang tak kurang terhormat dari lelaki, sebagai generasi baru yang belajar banyak, yang bergaul luas di luar lingkungan adat, saya merasa tertantang, merasa wajib untuk membetulkan duduk persoalan yang tak patah ini. Saya datang ayah. Saya tunjukkan padanya bahwa ia sudah melakukan dosa besar karena sudah memperlakukan istrinya semena-mena. Seharusnya ayah duduk sama tinggi dan sama rendah dengan ibu. Ya tidak? Ya. Tidak hanya main perintah saja. Seharusnya ia juga bertanya dan meladeni. Bila perlu, membiarkan istrinya yang memerintahnya. Karena kalau tidak, berarti ia sudah melakukan perkosaan hak asasi. Ya, perkosaan hak asasi. Ingat itu. Ya ingat lah kan. Ayah terkejut. Seperti seorang terdakwa, ia langsung memberikan pembelaan. Katanya, hal itu sudah turun-temurun. Ibumu tidak pernah protes. Ayah tidak merasa melakukan perkosaan.
karena memang ibu tidak pernah menuntut apa-apa. Itu sudah konsep harmoni, sudah pembagian kerja tradisional. Wanita menggarap urusan di belakang, sedangkan lelaki menggarap urusan di depan rumah. Dan kamu, kata ayah, sudah salah kaprah. Karena nyatanya ibumu itu sangat bahagia. Saya tambah yakin lagi bahwa ayah sudah kebablasan melakukan tindak penindasan. Ia sudah memperalat seperti ibu yang pendiam. Ibu memang tidak tahu nilai kebahagiaan karena dia tidak pernah diajarkan untuk menilai. Yang ia tahu hanya menerima semua dengan apa adanya. Hal seperti itu tidak bisa didiamkan. Karena ibu memang tidak banyak melihat bandingan. Saya harus bertindak. Kaum wanita harus bangkit. Tidak hanya yang muda, yang tua pun harus bangkit. Saya datang. Saya tunjukkan padanya bahwa ia sudah membiarkan dirinya dalam keadaan tidak berdaya. Saya pancing-pancing agar ia garang melihat hak-haknya dilangkai semena-mena oleh ayah. Ia harus sadar. Ia mempunyai setengah suara dalam hidup rumah tangga. Suaminya, ayah saya, tidak boleh terus-menerus menginjak-injak haknya. Suatu saat ia bisa berkata tidak. Suatu saat ia bisa menolak. Suatu saat ia bisa menuntut apa yang dirasanya baik. Itulah tanggung jawab utama. Bukan justru menyerahkan dan melupakan hak-haknya. Ibu tercengang. Ia menatapi kegarangan saya dengan takjub. Tapi ia berpikir bahwa saya sudah termakan racun di luar rumah, sehingga pikiran saya tidak stabil. Jadi, bukannya melakukan apa yang saya imbaukan, ibu malah berusaha merawat saya. Saya dianggapnya sakit. Tahu tidak? Kaki saya dipijit-pijit, dipijit-pijit. Kening saya diurut-urut dengan minyak kayu putih. Sama persis sebagaimana saat ayah sakit. Dalam hati saya langsung menangis. Sudah sedemikian dalamkah jiwa budak itu? Dengan tegas saya menolak perlakuan itu. Oleh Kartini, harus diteruskan oleh wanita Indonesia lainnya. Tiba-tiba ibu memberi isyarat agar saya jangan berkuar-kuar dulu. Suaranya lirih.
Suaranya sama sekali tidak mengandung nada emosi saat ia mengajarkan saya bagaimana cara mengiris bawang. Anakku, aku tidak tahu siapa itu Karti. Tapi karena kamu sebut-sebut terus, tentulah ia orang yang berprestasi. Orang yang patut ditiru. Tapi, coba lihat ayah. Tidak tampakkah oleh ia begitu lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Jika aku menjadi seorang Karti, tentu saja ia tidak akan bertahan. Aku mengerti dengan apa yang kamu inginkan, anakku. Tiba-tiba saya tertegun bingung. Saya seperti berhadapan langsung dengan Karti. Kalau dilukiskan dengan kata-kata, mungkin seperti inilah sosok Karti. Itulah Raden Ajeng Kartini.